Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu masih pada tema 5, yaitu subtema 4 pada pembelajaran yang kedua. Kita lanjutkan dari yang kemarin. Tanda-tanda datangnya musim hujan semakin terlihat. Nah, sekarang ini musimnya sedang musim hujan. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman, semua warga akan melakukan kerja bakti hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa. Nah, ini bentuk kerja bakti yang ada di desa. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Maka dari itu anak-anak, walaupun di daerah kita itu tidak terjadi banjir, kita juga harus menjaga kebersihan. Dengan jalan bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh kita membuang sampah sembarangan, walaupun itu di rumah kita sendiri. Kalau misalkan dalam perjalanan bagaimana? Misalkan naik motor atau naik sepeda, makan permen, dah bungkusnya tak buang saja di sawah, misalkan bungkus plastik dibuang saja ke sawah, boleh enggak? Tidak boleh. Karena apa? Sampah plastik itu tidak bisa membusuk. Bagaimana caranya? Kalau kita makan permen, sampahnya diapakan? Dimasukkan ke dalam kantong. Nah, dikantongi dhisik. Engko nek wis teko omah, wis teko nggon tempat sampah, baru diambil sampahnya, dibuang ke tempat sampah. Itulah sebagai salah satu bukti bahwa kita cinta pada lingkungan. Tidak lupa, kita sebagai umat Islam, pedoman kita adalah kebersihan sebagian dari iman. Kita lanjutkan. Nah, ini tidak usah dibaca, kita lanjutkan saja. Sudahkah warga desa tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Tentu sudah. Ini kalau di desa kita itu sudah masuk musim hujan. Alhamdulillah, desa kita aman dan bersih, tidak ada banjir dan tidak ada bencana lain. Nah, sekarang kita bedakan antara cuaca dan iklim. Nah, definisi cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Jadi cuaca itu keadaan udara di tempat tertentu. Jadi tempatnya itu tidak luas. Misalkan kalau di desa kalian, misalkan desa pojok sama desa mana, Pagu misalkan,
itu cuacanya sudah berbeda. Kadang di pojok hujan, di Bagu tidak hujan. Kadang di Pagu hujan, di pojok panas. Lah seperti itu. Jadi keadaan cuaca di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Jadi waktunya itu cepat sekali. Bisa menit, bisa juga sampai jam. Keadaan cuaca mudah berubah. Contohnya ini, perhatikan. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk tetapi pada pukul 14 itu jam berapa? Jam 2 keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Seperti pagi ini cuacanya cerah, tapi nanti tidak tahu nanti setelah jam 12 nanti apakah tetap cerah ataupun hujan. Nah, itulah cuaca. Terus sekarang definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Jadi daerahnya itu luas, sedangkan cuaca itu daerah tertentu. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, yaitu sekitar 11 sampai 30 tahun. Nah, lama toh, iklim itu hampir 1 tahun, 11 tahun sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim itu tidak berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak tempat tersebut di bumi. Seperti Indonesia kemarin itu ya, Indonesia itu karena dilewati garis khatulistiwa sehingga Indonesia itu beriklim tropis. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Jadi musim itu dipengaruhi dari iklim. Ini ya perbedaan cuaca dan iklim. Nah, ini cukup dibaca saja dari sini, tidak usah dikerjakan. Langsung saja kita lanjutkan. Nah, ini pasti kalian pernah mengalami ya. Kalau setelah hujan pasti ada genangan air. Nah, kita lanjutkan pada pembelajaran yang ketiga, yaitu kemarin sudah membuat apa? Karya dengan teknik menempel. Bagi yang belum mengirim tempelan kertas lipat yang kemarin, kertas lipat saya tunggu hari ini. Hari ini adalah pengumpulan terakhir. Tidak boleh dikumpulkan besok. Hari ini hari terakhir. Nah, kita kerjakan lagi contohnya. Ini nanti tidak usah dikerjakan, kita kerjakan bersama. Nomor 1, 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan berapa? 3 dikurangi 2 sama dengan 2/3. Nomor 2, ini adalah satu utuh karena dipotong menjadi 7. Perhatikan nomor 2, karena dipotong menjadi 7 maka nilainya adalah 7/7 dikurangi 6/7 sama dengan 1/7. Nomor 3, 7/9 dikurangi 4/9 sama dengan 3. 4 dikurangi 3 sama dengan 1/11. Nah, kita lanjutkan. Ini masih berhubungan dengan apa? SPDP. Karena mereka berbincang-bincang dengan kedatangan Pak Tono yang kemarin yang mau datang. Mereka mengingatkan kembali informasi tentang cuaca, musim, iklim yang telah mereka dapatkan. Informasi ini akan mereka sampaikan esok saat berjumpa dengan Pak Tono. Nah, ini percakapannya. Ini SPDP untuk apa itu namanya? Teknik menjahit. Nah,
ini agak sulit ya kalau kita tidak praktek, kalau kita tidak bertemu agak susah. Jadi kita lewati saja, kalian kerjakan saja tugas yang SBDP kemarin. Ini nanti kalau kita sudah bertemu kita bahas bersama. Nah ini tugasnya kalian yang kemarin, bebas bentuknya seperti apa, ini hanya contoh saja. Nah kita lanjutkan. Hari ini sore yang dinanti telah tiba. Cuaca sedikit berawan, Ani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edu. Mereka segera bertemu dengan Pak Tono. Ini Pak Tono yang kemarin itu baru datang hari ini. Mereka ingin banyak bertanya tentang cuaca dan iklim. Setelah menunggu 10 menit, Pak Tono akhirnya datang, tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Kenapa bajunya basah? Nah, bajunya basah berarti bajunya Pak Tono kehujanan. Perbedaan cuaca, musim dan iklim. Nah, ini yang kita bahas tadi di atas. Ini cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol ini. Nah, kalau yang pertama ini adalah cuacanya apa? Ini petir. Yang kedua hujan. Ini apa? Apa ini? Mendung. Cerah. Terus yang terakhir adalah berawan. Kita bahas lagi, musim adalah keadaan cuaca yang sering terjadi di dalam waktu tertentu. Nah ini seperti materi yang di atas tadi. Terus berikutnya, saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan atau tidak ada hujan. Kalau ada materi seperti ini anak-anak, kalau kalian bingung atau kurang paham, bisa ditulis di buku kalian masing-masing. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam waktu hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis, hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Nah, itulah bedanya antara musim, iklim dan cuaca. Ini perhatikan ya. Nah, nanti silahkan ditulis apabila ada yang kurang paham, silahkan ditulis. Ini percakapannya, nanti silahkan dibaca sendiri. Ini masih berhubungan dengan cuaca. Ini ya, ada yang tanya, bagaimana anak, siapa yang mau bertanya? Pak Tono bilang, Siti. Saya Pak, apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Dijawab oleh Pak Tono, garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Apakah karena ini negara kita hanya memiliki 2 musim? Iya, betul Dayu. Kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau sekarang cuaca sering hujan, berarti sudah masuk musim hujan ya Pak? Iya Beli. Karena Ali harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Nah, ganti ditanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ini percakapannya.
Ini kalau sudah musim hujan kalian pasti mengalami ini, kita loncat-loncatan. Nah ini materinya olahraga, nanti akan disampaikan oleh Pak Willy sendiri ya. Nah sekarang kita bermain papan informasi. Udin dan teman-teman berkumpul di dalam kelas saat istirahat tiba. Mereka saling bertukar informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Udin mengajak teman-teman di kelas bermain papan informasi. Udin meminta mereka membentuk kelompok. Nah, sebenarnya kalau kita masuk kita akan asik bermain ini. Kan tetapi kita belum bisa bertemu, kita cukup mempelajari saja, anak-anak ya. Jadi usai bermain waktu istirahat pun selesai. Dari sini memperlihatkan antara sesama teman di dalam kelas kita harus saling rukun. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Apalagi pada waktu pelajaran. Kalau memang kita tidak bisa tanya bapak ibu guru. Kalau malu bisa tanya pada teman sebangku atau teman sekelas. Berkarya dengan kertas bekas. Nah ini kemarin sudah kalian buat. Jadi ini materinya matematika, masih pengurangan dengan pecahan. Insya Allah kalian sudah bisa pengurangan ya. Pengurangan ini yang dikurangi hanyalah pembilangnya saja. Cukup kita lewati saja karena kalian sudah bisa. Khusus untuk pengurangan anak-anak seperti ini, perhatikan. Untuk pengurangan nanti kalau memang kalian kesulitan silahkan tanya boleh di grup, nanti teman-teman kalian bisa membantu menjawab. Jadi perlu diingat soal pecahan yang kita kerjakan kali ini adalah penyebutnya itu masih sama semua. Perhatikan ini, kalau penyebutnya sama kita tinggal mengerjakan pembilangnya. Tandanya ini diperhatikan, tinggal tanda kurang atau tambah. Berarti kalau tambah itu dijumlahkan, kalau kurang berarti dikurangi. Nah itu ya anak-anak ya. Nah cukup sekian pembelajaran hari ini. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan bisa ditanyakan. Alhamdulillah hari ini tidak ada tugas, hanya absen saja di kolom komentar di bawah video ya. Ada kolom komentar di bawah, silahkan absen seperti kemarin. Mungkin itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.